Halo pemirsa, di perdagangan awal pekan indeks harga saham gabungan masih melanjutkan rally, bahkan secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan sempat kembali menembus level 7.400-an. Saham-saham konglomerasi masih menjadi penopang utama penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dari sisi sektor teknologi ada DCI hari ini kembali mengalami lonjakan yang cukup signifikan. WiFi hari ini juga mengalami penguatan di atas 9% dan ditopang juga oleh saham MTech dan juga saham WIRG yang hari ini melesat di 32%. Dari grup Prayogo Pangestu, pergerakannya lebih cenderung mix. BRPT dan DCIA menjadi penopang utama, di mana DCIA kembali mencatatkan auto reject atas pemirsa. Kemudian saham-saham konglomerasi dari grup Bakri, ada Bumi, kemudian juga ada Dewa, dan juga ada BRMS hari ini melesat cukup signifikan, terutama untuk Dewa, melesat di atas 14%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David Sun Oval, kita jelang IDX. Segera closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona hijau meskipun penguatan lebih ke arah terbatas, namun penguatan di atas 1% masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Di mana indeks harga saham gabungan saat ini menguat di 1,06% dan bergerak di level 7.391 maksud kami di 357. Secara intraday dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 7.366.310 dan sempat menduduki intraday tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 7.400.703. Sementara level terendah sempat melemah di 7.306.872. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, saham-saham konglomerasi hari ini masih menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Sektor teknologi lagi-lagi masih memimpin penguatan dan tidak ada perbedaan dengan rotasi sektoral yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dari teknologi ada DCI dari Toto Sugiri hari ini melesat di atas 18%, 289.800, intraday hari ini 293.875. WiFi menguat di 9% pemirsa di 2950, kemudian juga ada MTech hari ini juga melesat di 6,03% di Rp615 per saham. Dari Prayogo Pangestu, dorongannya sudah terbatas pemirsa. BRPT menguat di 6,64% di 2.400, sementara CDIA hari ini kembali catatkan auto reject atas di 24,62%, sudah di level 1.215 dan market cap-nya terus bertambah hingga ke 151,67 triliun rupiah. Sementara grup Prayogo lain cuan melemah di 2,72%, sementara PTRO tertekan di 1,67% dan Brand juga melemah di 2,19%. Dari saham-saham grup Bakri, ada BRMS menguat di 4% di 468, kemudian Dewa melesat di 15,51%, 216, sementara untuk Bumi menguat di atas 1%. Sementara dari posisi lain, terutama dari properti, SSIA masih menguat di 1,75% di 2.900, sementara PANI hari ini melesat di 8,48% di Rp15.350 per sahamnya. Sementara beberapa saham lainnya, pendatang baru ada Koin, hari ini juga tercatat auto reject atas di 24,58% di level Rp735 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan kali ini tampaknya didominasi oleh sentimen dari internasional dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Indeks sentimen konsumen Universitas Michigan Amerika Serikat meningkat jadi 21,8 di Juli 2025, tertinggi dalam 5 bulan dibandingkan dengan 60,7 di Juni dan di atas perkiraan 61,5 untuk perkiraan awal.
Indeks kondisi saat ini membaik jadi 66,8 dari 64,8 dan indikator harapan naik jadi 58,6 dari 58,1. Sementara ekspektasi inflasi 1 tahun ke depan turun untuk bulan kedua beruntun jadi 4,4% dari 5% di Juni. Ekspektasi inflasi jangka panjang mundur untuk bulan ketiga beruntun turun kembali jadi 3,6% dari 4%. Bursa saham Amerika Serikat mayoritas ditutup melemah di Jumat pekan lalu di tengah Presiden Donald Trump dikabarkan tengah mendorong penerapan tarif minimum sebesar 15 hingga 20% terhadap produk impor dari Eropa. Indeks Dow Jones turun 0,32% ke level 44.342,19. S&P 500 terkoreksi tipis 0,01% ke 6.296,79 meskipun sempat menyentuh rekor harian. Sementara Nasdaq justru menguat tipis 0,05% ke 20.895,66. Laporan Moody's Ratings menunjukkan jumlah perusahaan paling beresiko mengalami gagal bayar mencapai level tertinggi 11 bulan terakhir karena meningkatnya ketidakpastian perdagangan dan tarif memperburuk kondisi kredit. Menurut Moody's, di kuartal kedua 2025, 16 perusahaan ditambahkan ke dalam kelompok bisnis dengan risiko gagal bayar tertinggi. Dari 241 perusahaan yang ada di kelompok tersebut, mencakup perusahaan non-keuangan Amerika dengan peringkat Moody's di bawah tingkat spekulatif tinggi CAA1 atau dengan peringkat B3 yang lebih tinggi namun beresiko mengalami penurunan peringkat. Dari Asia, China pertahankan suku bunga pinjaman acuan di Senin sesuai dengan perkiraan setelah China melaporkan data ekonomi kuartal kedua yang lebih baik dari ekspektasi dan menunjukkan ketahanan terhadap tarif Amerika Serikat. Suku bunga pinjaman acuan atau LPR tenor 1 tahun tetap di level 3,0%, sementara LPR tenor 5 tahun tidak berubah di 3,5%. Dalam survei Reuters terhadap 20 pelaku pasar yang dilakukan pekan lalu, seluruh responden memprediksi tidak ada perubahan pada kedua suku bunga tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di perdagangan awal pekan dan kembali diperdagangkan di atas level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,31% di level 16.316 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat melemah ke level 16.330 per dolar Amerika, di mana sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka melemah di 0,09% di level 16.300 per dolar Amerika. Adapun indeks dolar Amerika melemah tipis di 0,01% ke angka 98,46 di perdagangan Senin pagi. Rupiah dibayangi penantian pidato Ketua The Fed Jerome Powell di Selasa pekan ini yang diharapkan memberikan sinyal arah kebijakan moneter selanjutnya, terutama di tengah rencana penerapan tarif resiprokal. Pertemuan FOMC di 29 hingga 30 Juli juga menjadi sorotan dengan proyeksi suku bunga akan tetap dipertahankan di kisaran 4,25 hingga 4,5%. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.318 rupiah, kemudian terhadap euro di 18.967 rupiah, pound sterling di level 21.948 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,21 rupiah.